Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Asmiati, NIM 18042207 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertemuan 8 mata kuliah Politik Kebijakan Publik, yaitu dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Yang mana materinya yaitu model politik perumusan kebijakan publik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dijabarkan yaitu penjelasan umum Undang-Undang Ibu Kota Negara. Yang pertama yaitu penyusunan undang-undang dilatar belakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Yang mana undang-undang pernah ditetapkan selama ini adalah undang-undang yang mengatur fungsi Ganda Jakarta sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai ibu kota negara. Penyusunan undang-undang ini juga didasari oleh urgensi pemindahan ibu kota negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 16 Agustus tahun 2019. Pemindahan ini didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak dapat lagi mengemban peran sebagai ibu kota negara. Selanjutnya, hal yang mengakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara keluar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia. Penyusunan undang-undang ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang IKN, dijelaskan ada kata Nusantara yang dikenal luas tidak hanya di Indonesia. Secara semantik historis, pemaknaan Nusantara beragam, namun pada umumnya diartikan sebagai lautan di antara pulau-pulau. Dalam berbagai versi sejarah, Nusantara masuk dalam lingua franca dan menjadi bahasa ikonik yang dikenal dunia sebagai kata ganti kepulauan Indonesia. Adapun tujuan pemindahan ibu kota negara diantaranya yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. Yang kedua, mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta yang overpopulasi. Yang ketiga yaitu mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Selanjutnya, menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and grand city. Selanjutnya, pemerintah menginginkan konsep pembangunan IKN yaitu diadopsi menjadi role model atau tata kelola pembangunan daerah yang Indonesia kelak nanti. Selanjutnya, dengan adanya rencana pemindahan IKN yang penting dikritisi untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang mengakomodasi hak-hak masyarakat berdampak dan kepentingan umum. Selanjutnya ada dasar hukum yang mendasari terhadap Undang-Undang 3 Tahun 2022 yaitu pada pasal 4 ayat 1, pada pasal 5 ayat 1, pada pasal 18 ayat 1, pada pasal 18B ayat 1, pada pasal 20, dan pada pasal 22 ayat 2 pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya masuk ke dalam model politik dalam perumusan kebijakan publik dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu dijelaskan dengan adanya undang-undang ini menggunakan model politik, yaitu melalui model elit. Karena berdasarkan pada asumsinya bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal, mungkin sistem pemerintahnya adalah demokratis, tetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif. Karena pada model elit ini, isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi pada negara elit politik itu sendiri. Dilihat dari model elit, pemindahan IKN yang tertuang dalam Undang-Undang IKN
nampak memiliki sisi ketidakcermatan perumusan kebijakan serta paradigma tujuan pembentukan undang-undang yang tidak konsisten, yaitu dilihat dari apakah tujuan pembentukan undang-undang IKN atau jaminan legitimasi status ibu kota negara atau bahkan mengatur dua-duanya. Hal tersebut tentunya menjadi masukan dan evaluasi terhadap pembentuk undang-undang karena secara substansi nampak masih belum sinkron, hanya menitik beratkan pada upaya pemindahan IKN semata. Padahal, idealnya undang-undang IKN perlu mengatur banyak aspek yang lebih spesifik dan komprehensif, tidak sekadar regulasi pemindahannya saja. Yang terakhir yaitu model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini, pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat antara masyarakat dan elit. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara, birokrat atau administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi tugas pertemuan 8 ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.